Keputusan sulit bagi ASN. Pemerintah akan pindahkan ASN ke ibu kota baru. Pindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur masih ada dalam rencana pemerintah. Bahkan saat ini pemerintah sudah melakukan sejumlah persiapan, termasuk dari sisi PNS dan ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrama Jajo Kumolo saat diwawancarai oleh Fatul Kotha Kamis 4 Maret 2021 malam mengungkapkan sudah mengantongi daftar PNS yang akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kaltim. Lalu bagaimana kalau mereka tidak mau pindah? Gak mau pindah, silahkan keluar. Kita ingin kayak TNI, Polri, sesuai penugasan. Kalau tidak mau, silahkan keluar. Ujar Jahjo. Pasalnya, kata dia, Kementerian Pan-RB saat ini sudah mempersiapkan data-data ada beberapa PNS yang saat ini bekerja di kementerian, lembaga di pemerintah pusat atau Jakarta untuk dipindahkan ke Kalimantan Timur. Dari pendataannya tersebut, Jahjo merinci ada 3% PNS ASN yang tidak bisa dipindahkan ke Kaltim karena tingkat pendidikannya yang hanya lulusan SMP SMA. Kemudian, ada sekira 20% PNS yang akan pensiunan pada 2023-2024. Oleh karena itu, untuk mengisi tugas PNS ASN di Kalimantan Timur tidak menutup kemungkinan pemerintah akan membuka rekrutmen CPNS dengan spesifikasi harus menguasai teknologi informasi atau information technology. Saat Petel Gotha menanyakan apa yang akan terjadi apabila PNS sudah ditetapkan untuk pindah, namun tidak mengundurkan diri. Jahjo menjawab, PNS yang tidak mau dipindahkan dan tidak mengundurkan diri bisa saja tetap menjadi PNS, namun hanya mendapatkan gaji pokok dari upah minimal tanpa ada tunjangan kinerja. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional masih dalam rencana untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur secepatnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan salah satu cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi adalah dengan investasi. Untuk meningkatkan investasi bisa dimulai dengan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, dengan memulai pembangunan perumahan dan perkantoran IKN di Kalimantan Timur bisa meningkatkan investasi di Indonesia. Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amaria Adininggar Widijasanti menjelaskan, dari hasil simulasi Bappenas, dengan hanya membangun perumahan dan kantor, bisa memberikan tambahan ekonomi di Kalimantan Timur 2,1% basis poin. Misalkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan 4%, maka dengan adanya pembangunan perumahan dan kantor saja itu bisa meningkatkan jadi 6,1%, jelas Amalia. Presiden Joko Widodo juga sudah mengusulkan agar rencana undang-undang tentang ibu kota negara masuk ke dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2021. Terima kasih telah menyimak informasi dari Info PNS. Nantikan update selanjutnya dari kami dengan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sekian dan sampai jumpa.